Oke, selamat datang di kuliah hipnoterapi bersama Romo Dewa. Kembali ke gambar ini ya. Jadi kalau mau mengerti dunia hipnoterapi, kita harus mengerti dasar-dasar ini ya, bahwa manusia ini ya punya pikiran sadar, pikiran bawah sadar, punya tubuh ya. Satu kesatuan saling mempengaruhi. Pikiran sadar ini pikiran rasional, sementara bawah sadar ini pikiran emosional ya. Jadi hipnoterapi atau terapi menggunakan teknik-teknik hipnosis adalah berurusan dengan bawah sadar di sini ya. Bawah sadar ini pusatnya emosi ya, pusatnya program, pusatnya program atau paradigma ya, mindset, pusatnya kebiasaan-kebiasaan, tempatnya juga data-data fobia, emosi-emosi negatif lain, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepahitan, dan banyak hal yang lain di sini. Nah, apa yang di bawah sadar ini mempengaruhi ke fisik, ke tubuh. Ya, misalnya orang kepahitan, dendam, kebencian yang luar biasa, kalau ingat orang-orang tertentu, itu darahnya langsung naik, tekanan darahnya, jantungnya berdebar kencang dan lain sebagainya. Dan kalau ini terus terjadi, bisa menghasilkan sakit penyakit tertentu ya, bisa jantung, bisa emah yang tidak pernah sembuh dan lain sebagainya. Misalnya di bawah sadarnya ini ada rasa bersalah dan nggak dibereskan, itu juga mempengaruhi ke tubuh, bisa menyebabkan kadas kudis, gatal, kelumpuhan dan lain sebagainya. Jadi sekalipun ingin sembuh, pengen sembuh nih, tapi di bawah sadar ini nggak dibereskan, data-data ini, program-program ini, mindset ini, mental block ini ya. Kalau bawah sadar isinya negatif-negatif seperti ini, ya nggak bisa sembuh, tetap tubuh memanifestasikan menjadi penyakit fisik macam-macam. Itu yang disebut dengan psikosomatis ya. Penyakit-penyakit psikosomatis adalah penyakit akibat bawah sadar yang menyimpan berbagai data-data yang tidak memberdayakan ya, tadi ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebencian, dendam, iri hati, kecemburuan dan lain sebagainya. Akhirnya ke sini, ke fisik larinya. Itu namanya psikosomatis. Orang yang sehat adalah data-data di sini adalah tentang kesehatan, kegembiraan, sukacita, ya, kesadaran, pencerahan, kekuatan, ketenangan, keberanian, kedamaian, dan hal-hal yang memberdayakan lainnya. Jadi ketika proses hipnoterapi adalah membereskan ini semua ya, mengganti menjadi hal-hal yang memberdayakan ya, mencerahkan, yang hal-hal yang positif, sehingga tubuhnya memanifestasikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehat, awet muda, penuh vitalitas ya, bugar, rezeki lancar dan lain sebagainya. Jadi hipnoterapi itu bukan hanya membereskan sakit penyakit psikosomatik, tapi juga bisa untuk supaya misalnya hubungan
komunikasinya bagus, finansialnya semakin bagus, ya. Apapun data-data yang di sini itu akan menghasilkan getaran di seluruh tubuh ini, dan dari getaran ini yang disebut dengan vibrasi, ya, akan menimbulkan frekuensi tertentu, dan inilah akan menghasilkan hasil. Yang lebih jelasnya mungkin penjelasan tentang ini ada di video kuliah pikiran, ya, kuliah tentang pikiran, bawah sadar dan lain sebagainya. Jadi kembali ke hipnoterapi. Hipnoterapi adalah membereskan persoalan-persoalan emosional ini, ya, persoalan-persoalan data-data, mindset, ya, data-data yang tidak memberdayakan diganti dengan data-data baru, ya, sini, sehingga data-data yang baru ini nanti akan bekerja kalau sudah di bawah sadar menetap dan menghasilkan hal-hal yang positif, yang baik, ya, kesehatan, rezeki lancar, kedewasaan, tidak baperan, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Di sini. Jadi seorang hipnoterapis itu adalah seorang yang master atau ahli memasukkan program-program baru ke bawah sadar, menembus ini nih, faktor kritis pikiran. Jadi setiap informasi yang masuk itu tidak begitu bisa masuk ketika kita sudah dewasa, ada penjaganya di sini. Nah, teknik-teknik hipnoterapi, teknik-teknik hipnotis itu banyak. Supaya ini lengah, supaya ini tidur, supaya ini rileks, sehingga informasi baru, data-data baru bisa diinstal ke dalam bawah sadar dan menghasilkan vibrasi yang baru, ya, mengirimkan frekuensi yang baru, kemudian menghasilkan, menarik hasil yang baru, ya. Jadi di sini, di data-data inilah sumber persoalan manusia. Manusia happy atau tidak happy tergantung di sini nih, bawah sadarnya. Kalau programnya program kebahagiaan, ya orangnya akan bahagia. Tapi kalau programnya program penderitaan, ya akan menderita, ya. Dari sinilah kita akan merespon kehidupan. Program inilah yang menjalankan persis apa seperti yang diprogramkan. Sama seperti handphone Android, ya menjalankan Android. iOS yang menjalankan program iOS. Di sini ada program ketakutan, ya yang jalan ketakutan. Sekalipun ingin berani, tetap menjadi penakut. Misalnya Anda ingin berani sendirian di kuburan jam 12 malam. Pengen nih, wah sudah nekat kadang-kadang. Tapi begitu sampai di kuburan, data-data ini yang muncul sehingga Anda takut. Anda pengen melupakan kejadian-kejadian negatif, tapi datanya di sini masih ada, ya muncul. Solusinya adalah membereskan data-data ini, mengganti dengan data-data yang baru yang memberdayakan, sehingga terjadi kondisi baru di seluruh tubuh Anda, ya. Sederhana sekali. Setiap ahli hipnoterapi punya cara masing-masing, ya, punya teknik terapi masing-masing. Semua juga kembali kepada hipnoterapisnya, ya. Hipnoterapisnya punya integritas enggak, hipnoterapisnya punya pengalaman enggak, hipnoterapisnya punya kecerdasan enggak untuk memasukkan program-program yang memberdayakan. Apakah hipnoterapi harus dibuat trans? Tidak harus. Seorang hipnoterapis yang mahir bahkan dengan ngobrol biasa sudah bisa memasukkan data-data ke dalam bawah sadar.
melalui teknik terselubung, melalui kata-kata tertentu, melalui penggambaran-penggambaran tertentu, melalui cerita-ceritanya yang menyentuh emosi dan lain sebagainya. Jadi tergantung pada hipnoterapisnya, juga kasusnya apakah perlu dibuat trans ya atau tidak. Jadi bebas. Banyak orang nggak seneng kalau dibuat tidur hipnotik. Ya pendekatannya banyak caranya ya. Bisa dibaca di buku-buku, banyak sekali buku-buku hipnoterapi. Saya juga pernah menulis buku Rahasia Dewa Hipnosis. Di sana juga ada teknik-teknik terapi, hipnoterapi. Bisa Anda baca dan kembangkan ya. E-booknya sudah beredar di mana-mana, tinggal cari aja e-book gratis Rahasia Dewa Hipnosis kalau mau membaca. Nah, di video ini sampai di sini dulu. Nanti di kuliah di kesempatan lain akan lebih banyak materi-materi seputar dunia hipnoterapi dan hipnosis dan lain sebagainya. Sampai ketemu di video selanjutnya.